Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Muhammad Hamdani dengan nomor induk 2524015. Dalam kesempatan ini saya akan membahas topik yang sangat relevan dengan perkembangan zaman, yaitu peran bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dalam era digital. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa persatuan memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia ilmu pengetahuan. Di era digital ini, di mana informasi tersebar begitu cepat dan mudah diakses, kita perlu mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa ilmiah, serta tantangan dan peluang yang dihadapinya. Mari kita mulai dengan melihat sejarah perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia yang awalnya berkembang dari bahasa Melayu mulai digunakan secara resmi di bidang ilmu pengetahuan sejak awal abad ke-20. Proses ini terjadi seiring dengan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Pada masa itu, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi yang digunakan dalam pendidikan, pemerintahan, dan berbagai bidang lainnya. Namun pada awalnya, banyak literatur ilmiah yang hanya tersedia dalam bahasa asing, seperti Belanda, Inggris, dan Jerman. Seiring waktu, upaya untuk menerjemahkan berbagai ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Indonesia mulai dilakukan. Hal ini bertujuan agar masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, dapat mengakses ilmu pengetahuan dengan lebih mudah dan dalam bahasa mereka sendiri. Contoh penerapan bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan di era digital. Di era digital saat ini, bahasa Indonesia semakin banyak digunakan dalam berbagai platform, baik di dunia maya maupun dunia pendidikan. Platform seperti Wikipedia, jurnal ilmiah digital, blog, dan media sosial kini menawarkan konten dalam bahasa Indonesia. Misalnya, banyak universitas dan lembaga pendidikan di Indonesia yang telah mulai menerbitkan jurnal ilmiah dalam bahasa Indonesia, memfasilitasi peneliti dan akademisi lokal untuk berbagai hasil riset mereka. Selain itu, teknologi digital telah memungkinkan terjemahan otomatis yang semakin akurat, sehingga mempermudah penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai bidang keilmuannya. Misalnya, software penerjemah seperti Google Translate kini dapat digunakan untuk menerjemahkan istilah-istilah ilmiah yang sebelumnya sulit dijangkau dalam bahasa Indonesia. Bahkan banyak aplikasi edukasi dan kursus online yang menyediakan materi dalam bahasa Indonesia, memperluas akses ke pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu tantangan dalam pemanfaatan bahasa Indonesia di bidang akademik dan solusinya. Namun meskipun telah banyak kemajuan, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam pemanfaatan bahasa Indonesia di bidang akademik. Tantangan utama adalah terbatasnya kosakata ilmiah dalam bahasa Indonesia yang kadang sulit untuk menerjemahkan istilah asing dengan tepat. Hal ini menyebabkan terjadinya penggunaan istilah asing yang lebih dominan dalam literatur ilmiah. Selain itu, perbedaan standar dalam penulisan ilmiah juga menjadi hambatan. Seringkali terdapat ketidakseragaman dalam penerapan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam karya ilmiah. Solusi untuk mengatasi tantangan ini antara lain adalah dengan memperkuat upaya pembentukan kosakata ilmiah dalam bahasa Indonesia melalui kolaborasi antara akademisi, penerjemah, dan lembaga bahasa. Program pelatihan bagi penulis dan penerjemah ilmiah juga dapat membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menulis dalam
bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah ilmiah yang benar. Selain itu, peran pemerintah dan lembaga pendidikan sangat penting untuk memperkenalkan dan mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia dalam riset dan publikasi ilmiah, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi digital untuk mendukung terjemahan dan penerjemah ilmiah. Kesimpulan, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai bahasa ilmu pengetahuan di Indonesia, terutama dalam menghadapi perkembangan digital yang pesat dari sejarah perkembangannya. Kita dapat melihat betapa besar upaya yang telah dilakukan untuk menerjemahkan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Indonesia. Meskipun ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, dengan kolaborasi dan pengembangan lebih lanjut, kita bisa mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang dapat dipergunakan secara global dalam dunia akademik. Sebagai saran, kita perlu terus mendukung penggunaan bahasa Indonesia dalam dunia ilmiah dengan cara memperbanyak literatur ilmiah berbahasa Indonesia dan meningkatkan pelatihan bagi peneliti dan akademisi untuk menulis dalam bahasa Indonesia yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga topik ini bisa membuka wawasan kita mengenai pentingnya bahasa Indonesia dalam era digital. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.